Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max di sini. Nah, sekarang kita dengan modal sejutaan aja dapat HP layar AMOLED Full HD Plus dan sudah curve dan refresh rate-nya hingga 120 Hz. Kalau zaman dulu tuh modal sejutaan ya palingan dapat layar SD Plus, kemudian refresh rate-nya hanya 90 Hz dan tentunya belum AMOLED. Sekarang dapat HP AMOLED dengan harga sejutaan aja dan kerennya lagi mereka bisa ngasih jaminan ganti layar selama 100 hari kalau layarnya bermasalah seperti retak atau yang lain-lain. Yang mana kalau kita lihat seperti brand-brand yang udah besar banget itu untuk layar jarang banget ada garansi selama 100 hari. Palingan ganti layar selama setahun kalau kena green line atau shadow gitu. Tapi kalau retak nggak ada jaminan teman-teman. Tapi HP yang kali ini kita Gadget Max bahas ini dia ada jaminan kalau retak bisa diganti. Ini adalah itel S25 Ultra yang kita bahas sekarang ya. Ya emang telat sih ya, tapi nggak apa-apa kita mau bahas HP ini. Nah ini adalah HP yang menurut saya paling viral di tahun ini karena di harganya dia bisa ngasih semuanya teman-teman. Jadi kalau teman-teman hanya pakai layar yang biasa sekarang, kalau nyobain ini pasti sangat berbeda rasanya dan tentunya nyaman di mata karena sudah AMOLED dan sudah mendukung refresh rate hingga 120 Hz. Nah, kita langsung aja ya bahas HP-nya mulai dari kameranya, desainnya dan lain-lain. Nah, kita mau pindahin dulu kamera ke atas buat bahas itel S25 Ultra ini. Oke, ini dia tampilan awal dari itel S25 Ultra. Bang, kok gak ada video unboxingnya? Oh ya, untuk unitnya ini kita dipinjamkan ya oleh pihak itel. Jadi ya sama kayak itel S25 yang pernah kita bahas sebelumnya. Nah, untuk video unboxingnya kalian bisa lihat di channel-channel YouTube yang lain. Nah, untuk ini harganya adalah untuk varian RAM 8 per 256 GB untuk sekarang adalah di 2,3 juta rupiah. Tapi pada saat launching, promo launching atau enggak tanggal kembar gitu ya, pasti ada promo banget. Nah, ini kalian bisa tembus di harga 1,9 jutaan untuk varian yang tertinggi storage-nya dan ada juga yang storage-nya yang kecil di 128 GB. Kalian bisa beli di harga 1,8 jutaan dan ini stoknya sempat hilang ya, tapi sekarang udah ada restock dan stoknya lagi banyak lagi dan balik lagi ke harga normal ya di angka 2 jutaan. Tapi kita nggak tahu ke depannya apakah diturunkan atau tidak. Kalau itel sih biasanya tuh ada diskonnya tuh lumayan banyak teman-teman, jadi pastiin banget kalian pantengin di Shopee-nya atau dimanapun ya itu ya kalau mereka jualnya. Nah ini untuk dimensinya juga compact menurut saya. itel S25 Ultra ini kalau kita bandingin sama itel S25 ini bakalan terasa tipis banget teman-teman. Tuh bisa dilihat ya. Nih secara dimensi saya seneng banget sama itel S25 Ultra ini. Ini cocok banget teman-teman. Kalau kalian pengen upgrade smartphone ini bisa jadi pilihan. Dan emang feel flagshipnya tuh terasa di sini gitu ya. Walaupun harganya di sejutaan aja. Nah ini juga tebelnya nggak terlalu tebel ya di 6,9 mm. Kemudian beratnya juga nggak terlalu berat banget, cuma di 100-an ya, 163 gram aja nih teman-teman. Jadi ya kalau dipakai harian udah enak banget nih. Kemudian untuk IP rating ini udah dilengkapi IP64. Beda nih sama adiknya hanya IP54 aja, ini sudah IP64 ya. Tahan debu, tahan cipratan air. Kemudian ini sudah dilengkapi sama itel Titan Shield ya. Jadi ini sudah di testing. Kalian bisa lihat video-videonya di TikTok, di Shopee. Ya, kok di Shopee? Beli Shopee ke belanja di TikTok, di YouTube gitu ya. Banyak banget yang uji coba smartphone-nya. Seperti dipukul pakai es, kemudian buat belah kacang gitu. Ini bisa banget. Ada juga yang dibanting-banting, ini juga masih awet banget. Yang mana kalau kita bandingin sama HP flagship yang harga 10 jutaan gitu ya, kalian pasti takut banget bantingin smartphone-nya. Tapi karena ini harganya sejutaan, mungkin teman-teman ya rela banget banting-banting, kemudian ya pakai sembarangan gitu ya. Dan ini juga ada jaminan anti rusak selama 100 hari. Jadi kalau layarnya pecah gitu ya, itu bisa diganti teman-teman. Ini keren banget teman-teman. Ada aja nih jualannya ya, bisa 100 hari ganti layar kalau retak. Ya
Ini cocok banget. Jadi HP pertama layar curve AMOLED seperti ini. Karena banyak banget nih teman-teman yang takut beli HP seperti ini rusaknya. Tapi kalau ini jangan khawatir. Retak pun masih dijamin sama itel ya. Keren-keren, good job nih itel nih. Nah kemudian untuk UI-nya gimana bang? Untuk UI ini udah dikasih UI terbaru lah ya. Dia sudah menggunakan Android 14 dan versi itelnya juga ini versi 14.5 juga. Nah untuk update softwarenya ini juga ada jaminan sampai 2 tahun gitu ya. Tapi kita nggak tahu nih ke depannya apakah emang beneran ada update dari pihak itel atau tidak. Kita tunggu aja ke depannya ya. Ya tunggu aja. Apakah beneran bisa sampai Android 15 atau tidak ya, kita lihat ke depannya. Ya, sekarang sih masih Android 14 aja. Tapi udah oke lah ya, udah dikasih Android terbaru sama pihak itel ini. Nah, kita coba masuk ke menu settingnya dulu. Kemudian kita cek ke bawah untuk special functionnya. Nah, special function di sini juga lengkap, ada dynamic bar, ada memory fusion. Kalau kita cek di sini hingga 8 GB. Kemudian di sini itu ada smart panel ya, standar seperti itu ya. Kemudian di sini itu ada game mode. Kalau kita cek ke bawah lagi, dia sudah support bypass charging. Jadi kalau kalian pakai main gaming, HP ini udah cukup lah ya. Kemudian kita juga cek ke bawah, ada smart hub. Kemudian di sini tuh ada dual app, ada kids mode. Terus ada ya nih buat ya di hidup cahaya seperti ini. Ya cukup lah ya di harganya. Cuma 1 jutaan aja pas launching, kalau harga normal ya masih di 2 jutaan. Oke, kita lanjut ke hal yang paling istimewa sekali dari smartphone ini adalah di bagian layar teman-teman. Untuk bagian layar ini kalian gak bakalan temuin di brand-brand lain ya. Layar curve, AMOLED, dan ini sudah Full HD plus, resolusinya adalah di 1080 x 2436 pixel. Ini ukuran layarnya di 6,78 inch ya. Sudah mendukung refresh rate hingga 120 Hz. Wow, ini sih gila banget untuk HP di bawah 2 jutaan. Pantesan ini viral banget pada zamannya ya. Pada beberapa hari yang lalu. Ya ini ya 120 Hz. Ya ini udah mantep banget di kelas harganya. Dan kita coba cek di sini buat di display infonya nih ya. Nih ya, tampilan seperti ini. Untuk kerapatan layarnya ini ada di 393 ppi, dan untuk nitsnya ini sampai di 1400 nits ya. Ini kadang-kadang aplikasinya nggak terlalu akurat nih untuk ini. Kemudian untuk multi touch jangan khawatir. Biasanya kan HP entry level untuk sebuah itel adalah di 5 sentuhan, tapi kalau ini istimewa sekali, dia ada di 10 sentuhan. Kebayang dong itel yang ini RS4 dikasih layar ini, keren banget sumpah dah, spesifikasinya itu. Terus dikasih layar ini, sempurna sekali. Cuma saya enggak lah ya. Kemudian kalau pakai nonton Netflix, coba kita lihat nih, dia security levelnya sudah L1 teman-teman. Jadi udah bisa sampai Full HD. Dan ini sudah dikasih Corning Gorilla Glass 7i, yang mana ini sumpah ini udah kuat banget layar ya. Ya kita nggak bisa ngomong apa-apa lagi ya untuk sebuah HP murah seperti ini tapi dikasih layar yang bagus seperti ini. Ya udah enak banget teman-teman. Jadi siapa tahu nih teman-teman pengen upgrade smartphone dari layar yang IPS LCD atau SD Plus yang biasa, pengen merasakan sensasinya HP flagship, ini satu-satunya yang saya rekomendasikan. Kalau seperti mungkin yang kayak Infinix Hot 50 Pro yang layar sudah curve terus menggunakan Helio G100, menurut saya sih di bagian layar itu nggak ada jaminan ya. Kalau retak ya harus kalian beli layarnya. Kalau ini ada jaminan selama 100 hari layarnya diganti. Jadi ini udah lebih baik ya untuk di bagian layar. Nah kalau pakai nonton YouTube gimana bang? Kita coba nonton YouTube lah ya. Oke, ini udah masuk ke YouTube. Oke, kita coba dengar suaranya. Oh ya, ini speakernya hanya di bawah aja. Ya kayak gitulah untuk suara speakernya teman-teman. Gimana buat teman-teman, bagus atau tidak? Ya menurut saya sih udah cukup lah ya, cuma sayangnya belum dual speaker. Nah untuk layar sih ini saya
ya cungi jempol lah ya, nggak ada kekurangan sama sekali untuk bagian layar, enak lah ya dipakai buat nonton YouTube, Netflix udah nyaman banget. Nih. Oke, gitu aja untuk pengujian layarnya. Kita coba testing yang lain yaitu adalah di bagian performa. Nah, untuk bagian performa ini adalah catatan bagi teman-teman ya kalau pengen minang smartphone ini. Nah, dari performa ini di bawah dari Helio G99 yang mana dia menggunakan prosesor yang menurut saya kurang powerful sekali ya. Ya, kalau dikasih yang wow-wow banget kan seperti Helio G100 mungkin ya kan enak banget lah ya. Ini dikasih prosesor ya dari Unisoc yaitu UniSoc ya T620. Pabrikasi di 12 nanometer dengan ya ini 6X Cortex A55 sama 2X Cortex A75. Nah, secara performa ini nggak terlalu wow-wow banget teman-teman. Jadi ini sebagai catatan kalau kalian beli HP ini. Tapi kalau kalian bicara layar ini udah ya wahid banget lah ya dengan jaminan anti retaknya itu kalau retak diganti, kemudian sudah dikasih Corning Gorilla Glass yang 7i yang mana ini belum ada di sepupu-sepupunya seperti Tecno atau di Infinix, itu nggak ada yang bisa ngasih seperti ini. Oke, kemudian untuk GPU-nya dia pakai GPU Mali G57. Kemudian untuk storage-nya ini RAM-nya 8 GB dengan storage di 256 GB. Jadi untuk storage sih ini udah oke juga dan sudah UFS juga teman-teman. Jadi untuk memori udah cukup menurut saya dan di storage juga sudah cukup. Mungkin nanti itel bikin smartphone yang lain yang bisa ngasih RAM 12 GB. Kita tunggu aja ya. Biasanya tuh itel ngeluarin yang kayak gitu tuh nanti ya, nggak sekarang mereka ngeluarin ya. Yang menurut saya sih udah cukup banget nih, sudah UFS. Dan jujur ini layarnya enak banget ya. Saya muji layarnya dari tadi, emang layarnya enak. Tapi bagian storage, ya di bagian performa ya standar aja. Oke, untuk baterai dengan HP tipis ini kita dikasih baterai 5000 mAh dengan dukungan charger di 18 watt aja. Kemudian untuk fitur-fiturnya apa sih Bang? Di sini tuh sudah ada fingerprint in display. Kita coba fingerprint in display-nya ya. Mana sih security-nya nih? Oke, kita masuk ke password and security, fingerprint, kita langsung aja testing ya. Pattern, oke. Kita add fingerprint. Ini cepet ya, tuh. Ya standar-standar HP-HP segini sih ya. Tuh. Oke, sudah. Kita coba testing. Tuh. Ini belum setting aja sih untuk wake up-nya. Tapi ini mau sih. Oh, udah mau. Oke, untuk fingerprint-nya cepat dan daftarnya juga cepat. Oke, kita langsung bahas yang berikutnya adalah di bagian performa. Kita lihat sensornya dulu nih. Ya lupa. Untuk sensornya ini sih nggak terlalu lengkap banget nih. Kita lihat di mana dia? Di tip check ada nggak sensor sini? Ya, ini untuk gironya masih virtual teman-teman. Jadi belum hardware. Ya, standar aja. Kita coba lihat di AnTuTu benchmark-nya. Ini saya bilang skor AnTuTu-nya di bawah Helio G99. Nah, saya dapatnya di segini ya, di Rp332.000. Jadi ini sebagai catatan. Kalau kalian emang nggak mentingin performa, ini bisa jadi pilihannya. Tapi kalau kalian mentingin layar, ini satu-satunya jawaban. HP layar curve sudah dilindungi yang Gorilla Glass 7i dan ada 100 hari ganti layar kalau pecah, ya ini jawabannya. Yang lain tuh belum bisa seperti ini. Tapi untuk performa mungkin kalian bisa melirik di Infinix Hot 50 Pro yang plus ya kalau nggak salah ya. Itu bisa melirik yang itu. Nah, untuk gaming gimana Bang? Ya udahlah kita coba testing game PUBG Mobile aja ya. Karena secara performa sih nggak terlalu wow banget nih. Oke, kita testing game PUBG Mobile. Oke, di sini udah masuk ke game PUBG Mobile. Settingannya sih bisa sampai SD high, cuma di sini kita pakai settingan di Smooth Ultra dengan style realistik dan anti aliasing 2 kali. Ini kita coba jalan-jalan dulu. Dan di sini kita bisa nembak pakai magic button ini.
Ya udah keren banget sih ya. Nah kalau kita lihat settingan yang lain di sini tuh, ini kita bisa juga buat setting seperti like efeknya ini ya. Kalau nembaknya gimana? Kalau kita nembaknya sih biar hidup-hidup gitu. Unik aja sih ya. Lah. Ah ini ngobrol saya sih ya. Ternyata sih dapatnya 40 fps ya. Ini gara-gara ngobrol nih. Saya ngeliat ada orang pakai mobil. Ya untuk gaming gitu aja sih ya. Kita nggak terlalu uji coba terlalu jauh. Mungkin kita buatkan video terpisah aja ya untuk gamingnya. Tapi menurut Gadget Max ini udah cukup enak sih ya. Kalau sudah pakai main gaming iseng-iseng kayak gini, itu mentoknya sampai 40 fps. Ya gitu aja untuk uji gamingnya walaupun bentar aja. Ya kita lanjut uji coba kamera dari ini Itel S25 Ultra ini. Oke, itu dia buat uji performanya. Menurut saya sih udah cukup banget. Kalau sekedar kalian main game PUBG Mobile, Mobile Legends itu masih bisa banget di smartphone ini. Tapi kalau kalian main game Genshin Impact, saya sarankan sih kalian coba yang di atas Helio G100 ya, yang performanya lebih ngebutan karena emang tuh berat banget gamenya. Oke, kita lanjut nih ke bagian kamera. Untuk kameranya gimana bang? Oke, kamera belakangnya dibekali kamera 50 megapiksel dengan setup 2 kamera di sini ya. Apa 3 sih? 2 sih ya. Ini banyak banget ya bentuknya, cuma ya berfungsi satu aja sih ya, 50 megapikselnya. Cuma secara desain sih ini ya udah kayak HP-HP mahal gitu, S25. S25 kayaknya Samsung belum launching ya, S25 baru S24 ya, kayak S24 lah ya dengan warna-warna seperti ini. Ini ada warna chrome-nya juga. Cakep sih ya, bentuk desain sih cakep. Kamera 50 megapiksel, kemudian kamera depan di 32 megapiksel. Nah, yang saya sayangkan dari smartphone ini belum ada ultra steady. Yang mana ultra steady itu penting banget buat ngasilin gambar yang stabil kalau kita ngerekam ya. Tapi masalah untuk ngerekam ini udah bisa sampai 2K 30 fps. Nah, kamera depan juga sama, kamera belakang juga sama di 2K 30 fps. Nih ya. Kemudian fitur di sini tuh ada A-Cam, Beauty, Portrait, Super Night, dan ada Super More lagi yaitu Time Lapse, Short Video, Pro. Ini ya kalian bisa setting di sini. Kemudian di sini tuh ada panorama, Ultra HD, dokumen, Super Macro, Dual Video, dan IR Shoot. Oke, kita uji coba buat kamera dari smartphone ini. Ya sedikit ya uji coba, tapi kalau di indoor sih enak banget hasilnya ya. Jernih sih ya. Gak memalukan sekali hasil kameranya. Nah kita coba testing di outdoor. Hasil kamera dari smartphone Itel S25 Ultra seperti ini. Oke, ini adalah hasil rekaman dari smartphone Itel S25 Ultra. Dan di sini tuh kita ngerekamnya di 1080p di 30 fps. Suara sample mic-nya seperti ini teman-teman. Untuk fokusnya gimana? Fokusnya sih standar cepet ya, hasilnya juga lumayan oke. Cuma di sini tuh ada yang disayangkan dari smartphone ini, yaitu belum ada fitur steady-nya. Jadi kalau pakai jalan ya gempa. Jadi ya ini nggak rekomendasi sekali nih kalau kalian buat vlogging. Tapi kalau sudah rekam gini sih masih bisa banget. Oh ya untuk 2K-nya kita mungkin nggak rekam ya, karena ya menurut saya sih hasilnya sama aja, cuma lebih detail aja ya untuk 2K 30 fps. Oke, ini dia hasil kameranya. Kita coba rekam muka kita. Nah, ini kalau kita rekam muka kita dan hasilnya seperti ini. Ini, ya kalau pakai jalan hasilnya pasti bakalan bergoncang. Gitu teman-teman. Nah, menurut teman gimana nih untuk hasil kamera dari Itel S25 Ultra ini? Silahkan komen di bawah. Oke, kita coba kamera depannya. Dan ini hasil dari kamera depannya, dan kita ngerekam di 1080p di 30 fps juga, jadi hampir sama ya. Kita ngerekam di 2K karena menurut saya sih nggak terlalu signifikan perbedaannya. Nah ini hasilnya di 1080p di 30 fps, hasilnya seperti ini. Kalau pakai jalan tentunya bakalan bergoncang dan kurang nyaman. Nah kita rekamnya di bawah sinar matahari, di bawah pohon, hasilnya seperti ini. Kalau kita rekamnya kena sinar matahari, biar kalian tahu nih hasil kameranya gimana. Tuh hasilnya seperti ini. Panas banget sih. Nah itu aja untuk hasil kamera depan dan belakang dari Itel S25 Ultra. Kita coba fotonya sedikit, hasilnya itu seperti ini.
Oke, segitu dulu untuk pembahasan Gadget Max tentang itel S25 Ultra. Smartphone ini udah di launching sekitar 2 minggu yang lalu. Ya sebelumnya kita hanya bahas ini aja, dan yang ini belum kita sempat bahas karena kemarin tuh hanya dikirim dummy aja sama itel. Sekarang baru dikirimin unitnya tanpa boxnya. Nah, untuk review jujur saya, menurut saya HP ini di bagian layar saya ancungi jempol sekali karena dia sudah AMOLED, curve 120 Hz. Ini cocok-cocok nih bagi teman-teman yang pakai layar yang masih biasa, yang masih belum curve gitu ya, kayak itel RS ini kan masih belum curve gitu ya. Ini cocok banget karena feelnya itu jauh banget rasanya. Ini burik, ini bening gitu ya, rasanya itu bedanya ya. Nah kalau yang ini kan S25 yang biasa kan masih biasa gitu ya, belum ada kesan-kesan flagshipnya. Saya sarankan sih kalau kalian pengen rasa flagship bisa coba ini karena layarnya sudah ada garansi 100 hari dan sudah ya udah kuat. Nah yang jadi minusnya adalah gironya ini masih software, yang mana kalau pakai main game PUBG kita nggak bisa enak, terus pakai ngerekam video juga nggak enak karena ultra steady nggak ada di sini. Kemudian di sini tuh untuk performa emang ini agak kurang ketimbang Helio G99. Jadi kalau kalian sudah biasa megang itel RS4 terus megang ini bakalan terasa sedikit penurunan teman-teman. Karena dari skor Antutu aja beda ya. Beda dikit sih ya, beda 100.000. Tapi ya balik lagi, kalau saya sih pilihnya Helio G99. Ya. Ya buat teman-teman gimana menurut tentang HP ini itel S25 Ultra ini yang viral beberapa hari yang lalu ya. Kalau kalian pengen beli ini bisa cek link di bawah ya. Siapa tahu nih harganya lagi diskon, kalian bisa dapetin di harga 2 jutaan. Karena kalau promo harganya di 1 jutaan, kalau nggak promo itu harganya 2 jutaan gitu ya. Nah segitu dulu video Gadget Max, sampai jumpa di video yang lainnya lagi.